Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, malam ini kita kembali diingatkan tentang pentingnya memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada berbagai tekanan dan tantangan. Namun yang paling penting adalah bagaimana kita merespon tantangan tersebut. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan atau kita menyerah pada kelemahan kita? Hati yang berkenan di hadapan Tuhan adalah kunci untuk menghadapi segala tantangan hidup. Salah satu teladan yang luar biasa adalah Daud, yang hidupnya senantiasa menyenangkan hati Tuhan meski banyak tekanan yang ia hadapi. Dalam kitab Mazmur pasal 78 ayat 70-72 mengatakan demikian. Dipilihnya Daud, hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusui, didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub, umatnya, dan Israel, miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hati dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Dalam ayat ini, kita melihat bagaimana Tuhan memilih Daud bukan karena status atau kekuasaannya, tetapi karena hatinya yang tulus dan pengetahuannya dalam menuntun umat Tuhan. Daud diambil dari kesederhanaan hidupnya sebagai gembala domba, namun Tuhan mempercayakan kepadanya tanggung jawab besar untuk menggembalakan umatnya Israel. Pelajaran dari kehidupan Daud ini mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak melihat penampilan luar, tetapi lebih kepada kualitas hati kita. Apakah hati kita penuh kasih, ketulusan, dan keberanian untuk melawan ketidakbenaran? Apakah kita tetap setia kepada Tuhan dalam setiap musim kehidupan? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita bisa berpura-pura baik di hadapan manusia, tetapi hidup benar di hadapan Tuhan tidak selalu mudah. Melalui hidupnya, Daud disebut sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Tekanan apapun yang ada di luar dirinya tidak membuat Daud hancur dan meninggalkan iman. Padahal, kesulitan-kesulitan yang dihadapi Daud sangat berat, seperti dipandang sebelah mata oleh keluarganya,
konflik antara bangsa Israel dengan Filistin, tekanan dari musuh-musuhnya termasuk Saul, serta konflik dengan anak-anaknya sendiri ketika dia sudah menjadi raja. Selain itu, Daud juga menghadapi tekanan dari dalam dirinya sendiri berupa hawa nafsu yang akhirnya menyebabkannya jatuh dalam dosa perzinahan. Namun, Daud berhasil melewatinya dan hidup berkenan di hati Tuhan. Lalu, apa rahasianya? Bagaimana Daud tetap berkenan di hadapan Tuhan meskipun menghadapi banyak tantangan? Bapak, Ibu, Saudaraku, Daud memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Pertama, Daud memiliki hati yang selalu berkawan dengan kasih Tuhan yang menyertainya. Relasinya dengan Tuhan begitu kuat, dan itulah sumber kekuatan Daud. Kedua, Daud memiliki hati yang berani melawan ketidakbenaran dengan kekuatan Tuhan. Ini terlihat jelas ketika ia menghadapi Goliat dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Ketiga, Daud memiliki hati yang bersabar, menanti waktu dan kesempatan dari Tuhan. Dia bersabar menunggu, mulai dari diurapi oleh Samuel hingga akhirnya menjadi raja. Keempat, Daud bersyukur selalu karena sadar bahwa hidup adalah karunia Tuhan. Setelah Daud berjaya, ia tetap ingat Tuhan dan mengakui segala yang ia capai adalah karena Tuhan. Kelima, Daud memiliki hati yang bertobat di hadapan Tuhan. Setelah berbuat dosa, Daud tidak lari dari Tuhan, melainkan mengakui kesalahannya dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Di tengah kehidupan yang penuh tekanan dan tantangan saat ini, apakah kita memiliki hati yang seperti Daud? Hati yang penuh dengan kasih Tuhan, keberanian, kesabaran, rasa syukur, dan kerendahan hati untuk bertobat ketika kita berbuat salah. Mari kita belajar dari Daud dan meminta Tuhan membentuk hati kita agar selalu berkenan kepadanya. Melalui tekanan hidup pada saat ini, mari datanglah kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan untuk membentuk dan memperbaharui hati kita. Dengan begitu, kita pun akan bisa melewati segala macam tekanan dan hidup berkenan di hadapan Tuhan seperti Daud. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, banyak hal dalam hidup ini yang bisa mengotori hati kita dan membuat hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Namun jangan pernah izinkan hal itu terjadi dalam hidup kita. Kita harus berjuang setiap hari untuk menjaga hati kita tetap murni dan berkenan di hadapan Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan selalu siap menyambut kita dengan kasih dan pengampunannya jika kita bersedia datang kepadanya dengan hati yang tulus dan penuh pertobatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada malam hari ini, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan bukanlah hidup yang bebas dari tekanan atau kesalahan, tetapi hidup yang selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap tantangan. Daud menjadi contoh luar biasa tentang bagaimana memiliki hati yang setia kepada Tuhan, yang selalu terbuka untuk dibentuk, dan yang rela bertobat saat jatuh dalam dosa. Mari kita meneladani hati Daud dan meminta Tuhan membentuk kita agar hidup kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kehidupan kita semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu
penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih atas teladan Daud yang Engkau berikan kepada kami. Kami berdoa agar Engkau membentuk hati kami agar selalu berkenan di hadapan-Mu. Berikan kami kekuatan untuk mengasihi dengan tulus, berani melawan ketidakbenaran, bersabar menunggu waktu-Mu, dan selalu bersyukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya apa yang Engkau firmankan pada malam hari ini dapat kami tanam dalam hati kami masing-masing, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang sakit, mengalami pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit mereka, pulihkan keadaan mereka, memberkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan dari kehidupan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.